Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di acara yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurah abadikan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini bukanlah seorang dai, bukanlah seorang pejabat, apalagi seorang penyanyi. Saya di sini hanyalah seorang santri biasa yang masih mengaji di Pak Yai dan Bu Nyai untuk mendapatkan ilmu agama agar disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Nusantara, terutama masyarakat Indonesia yang membutuhkannya. Melihat arus teknologi semakin kesini semakin membara, seperti halnya dua mata pisau. Di satu sisi terdapat sisi positif, di satu sisi terdapat sisi negatif, tergantung kita menggunakannya dengan baik atau tidak. Generasi muda berperan penting dalam perkembangan teknologi dan media sosial. Hal ini dikarenakan karena mereka memerlukan waktunya untuk menggunakan handphone sehingga mereka itu dapat berpengaruh penting dalam berita hoak. Apa sih berita hoak? Mungkin kalian sudah tahu apa itu berita hoak. Berita hoak adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Biasanya terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Marilah kita sama-sama menggunakan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang baik agar kita tidak terjerumus dalam berita hoak. Seperti halnya yang pertama, menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya, seperti mencari informasi tentang ilmu pengetahuan agar kita mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan yang banyak. Contoh nih, misalnya ada kamu tanya, "Mbak, apa sih hadis qudsi?" Lah, saya dengan pedenya jawab, "Nggak tahu apa itu, Dek." Padahal saya sendiri jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi saya nggak tahu apa itu hadis qudsi. Padahal jenjang saya udah mahasiswa, guys, tapi nggak tahu apa itu hadis qudsi, kan memalukan sekali. Yang kedua yaitu dengan mengaji kitab kuning kepada Abah Yai dan Bu Nyai. Maka dari itu marilah kita mengaji kitab kuning kepada beliau, karena kita akan dipertanggungjawabkan di masyarakat. Sudah 8 tahun apa sih dapatnya? Masa cuma ini doang? Maka dari itu kita memperbanyak waktu luang kita untuk mengaji kitab kuning. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Abah Yai Sifa, Mbah Muntaha di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Asy'ariyah di Wonosobo, beliau pernah ngendika, "Ngajiyo senajan saayat," yang artinya ngaji walaupun satu ayat. Karena ngaji satu ayat saja itu akan mendapatkan ganjaran yang lebih-lebih. Satu huruf itu mendapatkan ganjaran 10, apalagi satu ayat, apalagi satu surat, apalagi satu juz, bahkan lebih. Kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat jika kita menjalankannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu memperbanyak sholawat. Marilah kita sama-sama memperbanyak sholawat. Ayo kita sama-sama sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Barang siapa yang umatmu yang bersolawat kepadamu satu kali saja, maka akan mendapatkan 10 kebaikan, dikurangi 10 keburukan, meninggikan derajatnya 10 derajat, dan mengembalikan derajatnya 10 derajat. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah.
Maka dari itu, marilah kita gunakan waktu luang kita untuk memperbanyak sholawat, untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji kitab kuning, dan yang terakhir untuk menggali informasi melalui handphone agar menambahkan wawasan kita menjadi banyak lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Pak Tani pergi ke sawah, sungguh elok di samping batu. Walaupun kita berpisah, janganlah pernah engkau lupakan aku. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan hanya milik Syifaini Mumtazah. Akhirul kalam, tsumma salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iska.